Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcastnya KPU Kota Metro, Mode Ngobrol Demokrasi. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Kali ini masih bersama dengan saya, Widya. Dan teman pemilih gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih, sebentar lagi kita udah hampir di penghujung waktu. Hampir di penghujung tahun 2025 maksudnya. Sebentar lagi kita masuk tahun 2026, semoga di tahun yang baru nanti kita jadi semakin sehat dan semakin banyak rezekinya ya teman pemilih. Nah, pemilih di episode podcast kali ini nggak kalah spesial dengan episode yang sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini di podcast kita udah hadir salah seorang sosok pengusaha muda yang sangat inspiratif dan beliau ini juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan. Beliau adalah Bapak Rian. Siap, Ya, Mbak selamat Widya. siang. Selamat siang Bapak Rian. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Nah, ternyata Bapak Rian ini usianya masih muda banget nih. Kayaknya kalau saya panggil Bapak agak ketuaan ya. Saya panggilnya Kakak aja gimana? Boleh. Boleh, oke. Nah, kalian sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh perkenalin dirinya dulu ke teman pemilih semua. Silakan. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Perkenalkan, saya Rian Hidayatullah. Oke. Memang biasa dipanggil Rian. Ada juga karena saya sukunya Jawa dipanggilnya Mamas. Oh, dipanggil Mas Rian. Benar. Oke. Biar lebih akrab Mas aja kali ya. Boleh. Saya tinggal di Metro Utara. Selanjutnya untuk kegiatan sehari-hari, memang lagi sibuk-sibuknya untuk membangun usaha yang memang alhamdulillah kita sebagai pemuda tidak harus berproyeksi kepada sebuah misinya harus memang ke depan. Oke. Jadi jangan hanya kita berpangku tangan dengan sebuah lowongan. Betul. Benar kan? Kalau bisa menciptakan ya. Iya, benar sekali. Terus untuk informasi saya sih, alhamdulillah istri satu. Sudah beristri satu. Sudah beristri. Jadi yang tadi Mbak Widya bilang masih muda ya sudah bapak-bapak sebenarnya. Karena juga anak sudah satu. Anak satu. Alhamdulillah masih gemes-gemesnya ini Mbak Widya. Gemes-gemesnya ya. Baru umur 7 bulan. 7 bulan. Cewek cowok? Alhamdulillah cewek. Alhamdulillah cewek. Jadi tidak ada saingan bapaknya di rumah. Ya, kangenin ya. Ibunya yang punya saingan malah ya. Oke. Ada lagi yang mau diperkenalin? Apa lagi kira-kira? Umur baru 29. 29. Oke, masih muda. Baru mau 30 sih. Tapi udah punya usaha sendiri ya? Alhamdulillah. Bergerak di bidang apa sih usahanya? Kalau usahanya bergerak di bidang jasa. Jasa apa itu? Ada pengadaan barang dan jasa ada. Pengadaan barang dan Terus jasa. juga alhamdulillah punya usaha jasa ATM ini. Oke. Ya, alhamdulillah baru punya 2 sih, cuman alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti jadi 20 ya. Amin. Oke. Untuk pengalaman organisasi gimana? Oke. Alhamdulillah untuk pengalaman organisasi dari SMA memang sudah aktif-aktifnya ikut organisasi. Kebetulan saat itu ikut di Paskibra. Dan alhamdulillah karena waktu itu sekolahnya di SMA 1 Kota Gajah. Alhamdulillah ikut seleksi di Kabupaten Lampung Tengah menjadi seorang paskibraka. Oke. Ya, tingkat kabupaten. Ya, karena waktu itu tingginya belum nyampe untuk masuk ke tingkat provinsi dan nasional. Masih pertumbuhan. Masih pertumbuhan, benar. Jadi dari SMA itu alhamdulillah sudah belajar aktif di keorganisasian. Selanjutnya setelah lulus sekolah tingkat SMA ke jenjang perkuliahan, kebetulan kuliah di
Fakultas Keguruan waktu itu di Universitas Lampung. Oke. Di sana ikut kegiatan atau ikut organisasi selain internal kampus juga ikut eksternal kampus. Internal kampusnya ikut BEM, ikut Himajib waktu itu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan. Untuk eksternalnya, alhamdulillah kami bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu PMII. Di PMII. Siap. Untuk saat ini? Kalau saat ini untuk struktur organisasi yang masih aktif-aktifnya, salah satunya yang baru kemarin itu dipilih menjadi Sekretaris Provinsi DPD Purna Prakarya Muda Indonesia. Purna Prakarya Muda Indonesia. Ya, tahu nggak Mbak Widya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, ini sekalian deh supaya teman pemilih juga tahu kan. Betul. Jadi Purna Prakarya Muda Indonesia itu adalah perkumpulan purna pemuda yang ikut pertukaran pemuda antar provinsi. Nah, selain itu juga ada program itu sebenarnya dari dinas, Dispora, dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain PPAP itu tadi, ada juga namanya Jambore Pemuda Indonesia atau JPI, ada juga Bakti Pemuda Antar Provinsi atau BPAP, ada juga KKP. Nah, dari 4 program Kemenpora itu tergabunglah di satu organisasi namanya Purna Prakarya Muda Indonesia. Dan mewakili wilayah Lampung. Iya, benar banget. Kebetulan waktu itu saya PPAP 2016 di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi pertukaran pelajarnya ke sana? Iya. Selama berapa lama? Kebetulan waktu itu 2 minggu, Mbak. 2 minggu di Palangkaraya, alhamdulillah. Kotanya besar ya di sana? Atau di tempat yang 3T itu? Kebetulan ditempatkan di kotanya. Kotanya sangat besar, bersih. Tapi kalau dibilang ramai, masih ramaian Lampung sih, kalau menurut saya. Misi pertukarannya itu ngapain sih? Kalau untuk misi dari pertukaran pemuda itu tadi, selain kita bertukar kegiatan sosial dan sebagainya, itu juga kita bertukar budaya. Iya, jadi kami yang dari Lampung itu harus bisa membawa potensi budaya atau budaya yang memang ada di Provinsi Lampung ke Palangkaraya. Begitupun kita juga belajar budaya di Palangkaraya itu di Kalimantan Tengah itu tadi. Itu tadi dari segi kebudayaan, pertukaran pelajar segala macam ya. Nah, kalau tentang demokrasi sendiri nih, sebagai anak muda, apa sih pandangannya tentang demokrasi sekarang ini? Kalau demokrasi saat ini sih bagi kami selaku pemuda, saya lihat sudah cukup baik, tapi dengan penyelenggaraan yang saat ini yang sangat luar biasa ya Mbak ya, dengan pemikiran masyarakat Indonesia secara luas, tentunya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mungkin kurang masuk nih di masyarakat. Ada aja yang nggak puasnya. Ya, begitu ya. Betul. Tapi dengan pandangan saya pribadi sudah cukup luar biasa dengan keterbukaan yang mana memang selain penyelenggaraan ini ada KPU, ada Bawaslu yang mana sudah mencakup tatanan demokrasi lah, penyelenggaranya ada. Yang dipilih ada, yang ngawasin ada. Gitu. Kalau dari sisi sekarang kan pengusaha muda ya. Kalau dari sisi pekerjaan sendiri sebagai seorang pengusaha, peran apa sih yang bisa dikasih untuk kemajuan demokrasi kita ini? Tentunya dengan saat ini, dengan saya sebagai pengusaha, dengan saya berusaha aktif, berusaha dengan usaha mengembangkan dan sebagainya, tentunya menurut saya sih sudah sangat banyak membantu karena seperti yang kita dibilang tadi di awal ya Mbak. Jadi kita sebagai pemuda itu tidak berorientasi pada lowongan. Jadi kita bukan memilih, tapi kita yang memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada pemuda, yang mana kalau mau belajar usaha, ayo. Kalau mau ikut usaha bareng juga, ayo. Gitu kan. Jadi intinya paradigma masyarakat atau paradigma Gen Z, Gen milenial ini tidak semata-mata harus
ke satu titik aja, tapi banyak sekali pilihannya. Mungkin ke situ sih demokrasinya. Oke, kalau demokrasi yang sekarang ini, kalau dipandang dari sudut bisnis, menguntungkan atau enggak? Dengan program presiden kita sih sebenarnya sudah sangat mendukung sekali. Mendukung ya? Ya, ada program MBG, betul. benar kan? Betul. Di mana itu secara langsung dari kita selaku pengusaha yang mana ada fasilitas tersebut, itu kita bisa melibatkan masyarakat yang memang petani, bagaimana melibatkan masyarakat sekitar SPPG itu tadi, dan setidaknya ekonomi yang tadinya harus mengirim jauh-jauh sekarang stok di MBG aja sudah clear. Langsung tercover semua ya. Benar banget Mbak Widya. Kalau untuk milih pemimpin yang kompeten tuh gimana sih, kan berkaitan dengan kebijakannya kayak tadi program-program ya. Nah kalau dari Mas Rian sendiri tuh biasanya kalau milih pemimpin yang kompeten itu lihat dari apanya? Kalau saya pribadi sih yang jelas melihatnya dari track record sih Mbak. Dari track record ya? Iya, dari track record dari calon pemimpin tadi, itu latar belakangnya apa dan bagaimana, begitu kan. Jadi sebenarnya tidak harus terfokus satu latar belakang, itu tidak. Tapi bagaimana beliau di latar belakang sebelumnya. Ya kan, bagus atau tidak, terus perubahannya apa dan sebagainya. Artinya kita selaku pemuda juga harus selektifnya, jangan sampai apa yang kita pilih itu hanya ngikutin FOMO. Betul. Ya kan, ngikutin orang atau hanya melihat lewat orang, tidak kita sendiri yang tahu. Makanya perlu ada diskusi-diskusi sih terkait itu. Oke, lebih ke lihat track recordnya berarti ya. Benar. Kalau untuk caleg nih, tadi kan pemilu ya. Kalau untuk pilkada, kan caleg itu banyak banget kan. Jadi nyeleminnya dari mana dulu nih? Dari partai dulu kah? Dari personalnya langsung? Kalau saya sih Mbak, dari pengalaman sebelumnya, saya melihat selain dari track record juga dari keterwakilan daerah. Artinya kalau saya mau milih orang ya setidaknya tidak jauh-jauh dari rumah saya lah. Begitu nggak sih? Ya harus rasional kan. Iya, benar. Nah, jadi dan itu juga tetap harus kita lihat. Artinya orang tersebut, caleg tersebut itu sudah memberikan apa? Entahkah itu memang calon baru atau memang sudah calon lama atau incumbent. Beliau sudah memberikan apa untuk masyarakat nih? Maksudnya dalam memberikan itu programnya, begitu kan? Terus keterlibatan secara langsungnya, keterwakilannya beliau sebagai DPR, itu kan juga harus kita lihat. Karena banyak ya caleg-caleg yang munculnya itu setahun atau 2 tahun sebelum. Iya, benar banget tuh Mbak. Hilang. Ya, itu kayaknya agak sedikit curhatan ya Mbak. Jadi benar banget nih. Jadi itu tadi sih Mbak. Jadi teman-teman itu selaku pemuda juga harus melihat calon-calon yang memang hanya memanfaatkan momen atau memang mereka punya program untuk dibawa sebagai wakil kita. Benar. Berarti sebagai pemilih cerdas juga kita harus aware ya sekitar, yang mana yang benar-benar peduli, mana yang cuman mau ambil suaranya aja. Iya, benar banget tuh. Nah, kita mau gali tentang pemahaman demokrasi nih. Kalau dari Mas Rian sendiri nih, kalau di Metro sendiri gimana menurut Mas Rian demokrasi di Metro ini? Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya melihatnya sudah sangat luar biasa. Keterlibatan masyarakatnya pun juga sangat luar biasa. Di mana teman-teman di Kota Metro ini kan bisa dibilang sudah berpikir modern sih. Jadi tidak mungkin ada tapi tidak banyak. Yang mana mereka itu akan aktif nih kalau menjelang atau bahkan dalam tahapan menuju pilkada. Jadi mereka tidak hanya diam, mungkin mereka akan keterlibat langsung. Tapi sejauh ini memperhatikan ya? Ya. Atau saat pemilu aja? Kebetulan ikut memperhatikan sih Mbak. Meskipun udah selesai ya. Iya benar. Mas Rian nih, kalau untuk pemilu pilkada sendiri di Kota Metro ikut partisipasi aktif nggak?
Kebetulan karena saya juga baru di Kota Metro baru sih Mbak. Oh gitu. Baru. Oke. Tadinya Jadi di mana? kebetulan rumah orang tua Oke. itu di Batanghari Nuban, Lampung Timur. Jadi proses sebelum-sebelumnya saya ikut tahapannya di Lampung Timur. Alhamdulillah dari lulus bahkan masih proses kuliah itu sempat jadi staf Panwascam. Oke. Terus di 2020 jadi staf KPU Lampung Timur. Oh, pindah-pindah lembaga ya? Iya. Nyebrang-nyebrang. Terus di 2024 kemarin itu kebetulan jadi PPK di Kecamatan Batanghari Nuban. Oh gitu, ternyata mantan PPK ya. Iya. Dari adhocnya KPU juga. Bener banget. Nah, jadi dari pengalaman yang sebelumnya, kinerja KPU gimana nih? Ya, kalau saya lihat. Bagus bilang bagus, kurang bilang kurang nih. Ya, bukan karena pernah di bagian dalam KPU ya. Betul. Tapi saya melihat memang Indonesia butuh KPU. Oke. Kenapa? Karena dalam sebuah sistem demokrasi, kalau tidak ada penyelenggaranya, siapa yang akan berpihak netral? Betul. Iya kan? Betul. Nah, contoh mungkin kita dalam bahasa kalau nggak ada KPU dipilih langsung dari DPR atau bagaimana nanti calon pemimpinnya bakalan mewakili masyarakat atau tidak? Iya benar. Ya kan? Terwakil seluruhnya ya. Jadi menurut saya khususnya KPU itu sendiri itu memang kinerjanya sudah sangat bagus. Kita melihat juga nih Mbak Widya, memang keperluan masyarakat itu tadi sangat banyak keperluannya. Maksudnya kalau si A minta A, si B minta B, nah namanya kita sebuah lembaga nggak mungkin bisa mengakomodir itu semuanya. Jadi yang mana kita harus bisa selektif juga dan memang harus yang terbaik, tidak hanya untuk kepentingan satu kelompok itu sendiri. Harus kepentingan negara kita ya. Iya, benar banget. Nah, kalau kegiatannya KPU nih, kan KPU kalau lagi nggak tahapan ataupun tahapan kan sering sosialisasi tuh ke masyarakat. Nah, menurut Mas Rian sendiri kurang atau gimana nih tentang sosialisasinya KPU nih untuk langsung menyentuh masyarakatnya? Ya, mungkin kalau pandangan saya pribadi itu memang cukup, tapi memang harus dibenahi. Harus dibenahi. Ya, karena saya melihat saat ini KPU untuk sosialisasi tahapan itu kan memang fokusnya pada sosialisasi pemilih pemula. Oke, betul. Ya kan, yaitu sasarannya adalah anak-anak SMA pastinya kan. Benar. Nah, padahal kalau saya lihat itu masyarakat secara umum pun perlu diadakan sosialisasi terkait dengan pemilihan. Jangan hanya mereka itu ikut atau berpartisipasi atau tahu langsung saat hanya dalam tahapan Mbak Widya. Jadi kalau seperti itu mereka nanti kayak ada sosialisasi no money politik dan sebagainya itu mereka taunya mungkin malah setelah tahapan itu selesai ya kan. Tapi kalau dari sekarang KPU di non tahapan sudah mulai sosialisasi ke organisasi kepemudaan, ke organisasi masyarakat dan sebagainya tentang sosialisasi pemilu itu tadi, mungkin saya rasa juga diperlukan Mbak Widya. Iya benar-benar. Bagus banget tuh insight-nya ya. Nanti kita note deh. Siap. Supaya bisa kasih sosialisasi ke masyarakat umum juga ya. Iya, benar. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang green election nih. Kan sekarang lagi santer banget ya ngomongin tentang green election sendiri. Nah, yang Mas Rian ketahui tuh green election itu kayak mana sih yang sependapatnya Mas Rian? Ada dua pandangan sebenarnya di balik saya sebagai aktivis atau saya sebagai pengusaha. Oke, boleh. Kalau sebagai aktivis tentunya memang green election sangat luar biasa program ini. Iya. Di mana memang nantinya ke depan pengurangan limbah seperti percetakan dan sebagainya itu pasti akan berkurang dan lebih efektif ke mungkin media sosial dan sebagainya. Iya. Tapi di balik itu semua, di sisi pengusaha, pasti
roda ekonomi saat tahapan itu kan memang sangat luar biasa sih Mbak Widya. Iya, betul Jadi sekali. prosesnya ke sana itu kan memang mungkin ditunggu-tunggu juga untuk para pengusaha-pengusaha nih. Benar. Ya kan? Artinya kalau green election ini juga akan terlaksana, harus difikirkan juga oleh pemerintah pusat, Betul. tentunya yang berwenang untuk sebenarnya lebih baik itu dilaksanakan atau tidak. Dan sebenarnya tidak hanya berbicara tentang perputaran ekonomi saat tahapan sih Mbak Widya, tapi juga banyak-banyak juga yang harus diperhatikan, Iya, ya kan? betul. Jadi namanya itu belum terlaksana itu apakah itu efektif atau tidak, gitu kan? Nah itu juga Dan harus. siap apa belum? Nah itu perlu sebelum menuju ke sana ya harus ada percobaan atau sebagainya. Jangan langsung nanti di tahapan yang memang benar terlaksana itu jadi kelinci percobaan. Iya. Gitu. Nanti balik lagi. Iya, balik lagi dong. Green election. Ya. Karena sebenarnya green election sendiri itu kan kita butuh sarana prasarana juga ya. Iya, kayak benar. kita ngurangin umbul-umbul tapi harus bangun videotron yang banyak. Nah itu untuk pengusaha masuk juga tuh. Iya sih, tapi kan jangka panjang. Jangka panjang. Sekali buat aja udah itu udah. Terus kayak effort termasuk dalam green election juga ya. Iya. Kalau nggak salah. Harus digitalisasinya harus ini ya. Benar. Supaya nggak ke hack ya. Iya. Tapi itu tadi sih Mbak Widya. Kalau seperti itu nanti kinerja dari KPU juga akan terbatas nggak sih? Kira-kira? Iya. Ya, pastinya kan? Iya. Nah, kalau seperti itu. Dan kita juga harus gandeng instansi yang terkait juga kan? Ya, tentunya harus banyak pelatihan juga ke sana. Karena kalau kita hanya berproses dengan dengan program itu tadi, tapi tidak meningkatkan kualitas SDM kita internal, betul. Tentunya lebih banyak loh orang-orang di luar instansi ini yang mungkin, mohon maaf, ya lebih paham internet, lebih paham sistem, lebih paham ke sana, dan akhirnya nanti takutnya malah hacker masuk dan sebagainya, begitu Mbak Widya. Intinya kita butuh persiapan yang matang ya buat melaksanain green election ini. Jadi kalau secara pribadi ya, itu setuju nggak sih adanya green election? Kalau Mas Rian sendiri? Kalau itu agak berat sih Mbak Widya. Kalau itu memang programnya, kalau itu memang program prioritas, ya pasti kita selaku masyarakat juga pasti mendukung. Tapi dengan program itu tentu harus banyak banget mendengarkan orang-orang atau masyarakat di bawah, perlu atau tidak, seperti itu. Terus kitanya udah siap. Nah, benar. SDM-nya udah siap belum nih, gitu kan? Sampai dipaksakan juga. Iya, benar banget. Nah, terus pesan Mas Rian buat pemuda-pemudi, adik-adik Gen Z di Kota Metro khususnya, apa nih? Kebetulan saya lahir di Kota Metro, 12 April tahun 96 yang lalu. Saya jadi meskipun baru pindah juga, saya di KTP tetap lahirnya di Metro, Mbak, gitu kan. Jadi artinya saya juga punya punya hati atau punya ikatan dengan teman-teman di Kota Metro nih khususnya. Jadi yang saya lihat teman-teman di Kota Metro memang harus berpikir ke depan. Jangan hanya berpangku tangan, kita jangan hanya bisa kritis tapi tidak ada solusi. Jadi kita selaku pemuda juga harus berpikir yang modern. Kita jangan mau ketinggalan zaman, ya khususnya untuk gen milenial, gen Z gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada gen apa lagi nih? Gen Alpha. Jadi jangan sampai kita yang sudah di tahapnya pemuda nih, itu kita hanya berpikir pada satu titik saja. Jadi kita harus berpikir ke depan bagaimana kita sebagai pemuda bisa berkontribusi. Jangan tanyakan apa yang dikasihkan negara oleh kita, tapi coba tanyakan kepada diri Anda apa yang sudah kita berikan untuk negara. Cakep banget. Kayaknya visi misi ke depan
mau jadi caleg. Masih panjang banget itu Mbak Masih kayaknya. panjang. Oh, biar jadi nanti calon legislatif termuda gitu. Amin. Kan. Jadi pemimpin, mungkin pemimpin baru kan Amin, dari Gen amin, Z, amin, Gen amin. milenial. Ayo partai politik masuk gitu kan. Dipersilakan. Oke. Tapi untuk saat ini di organisasi kepemudaannya politik atau maksudnya ada unsur politiknya nggak sih? Untuk sampai dengan hari ini sih alhamdulillah masih bersikap netral semua Mbak. Masih bersikap Ya, netral. jadi saat ini selain di DPD Provinsi PPM itu tadi, saya juga masih aktif di Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Lampung Tengah karena memang Paskibrakanya di sana. Kebetulan juga jadi wakil sekretaris kabupaten. Kalau untuk di Lampung Timur, kebetulan jadi anggota HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda. Anggotanya ya? Iya, begitu. Itu ada yang kabupaten, ada provinsi juga ya? Ya, benar banget. Nah, terakhir, siap. Closing statement buat teman pemilih untuk podcast episode kali ini? Sebenarnya bukan closing statement lagi sih ini. Ya kan, kalau harus closing statement kayaknya terlalu berat nanti. Oh gitu. Jadi untuk pesan saja, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk teman-teman pemuda Kota Metro, yuk berpartisipasi aktif, jangan hanya diam, jangan cuma melihat, tapi ikut berperan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, jangan tanyakan apa yang sudah diberikan kepada saya, tapi tanyakanlah kepada diri Anda apa yang saya berikan kepada negara ini tadi. Oke, closing statement-nya yang cukup menampar-nampar kita ya, jangan cuma berpangku tangan doang. Siap. Nah, teman pemilih, itu tadi bincang kita dengan narasumber kita hari ini, Mas Rian, seorang sosok pengusaha muda, tapi beliau juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan ya. Nah, Mas Rian, terima kasih untuk waktunya hari ini. Siap, terima kasih Mbak Widya. Terima kasih juga untuk KPU Kota Metro. Iya, berbagi pengalamannya terima kasih, insight-insightnya juga terima kasih sekali. Mungkin next kita ngobrol lagi ya di kedepannya. Oke, terima kasih. Sama-sama teman pemilih. Jangan lupa teman pemilih untuk tetap setia di podcastnya KPU Kota Metro. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan untuk teman pemilih yang punya saran, kritik, komentar, apapun yang membangun boleh taruh di kolom komentar kita ya. Nah, saya akhiri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Widya dan narasumber kami Rian Hidayatullah. Oke, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.